Oke. Selamat pagi Maria, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya terlambat karena tadi harus menjawab pertanyaan dari teman-teman dari yang diabetes. Ini ada, belum kita mulai sudah ada pertanyaan, nggak apa ya? Nggak apa. Tapi saya ingin menjelaskan, saya suka membaca jurnal-jurnal Bapak Ibu. Apa itu jurnal-jurnal? Jurnal itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya A1. A1 itu adalah sangat terpercaya. Jadi apabila Bapak Ibu membaca sesuatu yang kelihatannya bisa dipercaya, Bapak Ibu harus bertanya kembali, apakah benar-benar bisa percaya? Saya membaginya menjadi 3. Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa berita itu saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Nah, apa itu primer? Itu adalah bacaan-bacaan kelas 1. Kelas 1. Kita bisa membaca apapun, tapi yang kelas 1 lain dalam penampilan, penjelasan, dan sebagainya. Kalau andai kata sebuah pengetahuan saya sampaikan kepada orang lain, maka saya pastikan bahwa informasinya adalah A1. Lalu dari mana saya mendapatkannya dan ingin saya sampaikan kepada itu? Yaitu saya mendapatkan dari jurnal-jurnal. Jurnal itu adalah hasil dari riset, hasil dari suatu penelitian dari para ilmuwan. Mereka akan membuat satu laporan-laporan yang diberikan kepada dunia luas melalui organisasinya agar orang lain mengetahui. Itu namanya jurnal. Jurnal itu pasti biasanya siapa penulisnya ada. Kemudian dia berada dalam naungan institusi apa, ya. Kemudian apa saja yang ingin dia lakukan dan teliti. Kemudian dia akan perlihatkan juga dalam bentuk laporan bagaimana cara menelitinya. Kemudian dia akan perlihatkan apa saja hasil penelitiannya dan juga kesimpulan dari penelitiannya. Itu biasanya jurnal seperti itu. Jadi itu adalah informasi A1 jurnal yang saya anggap sebagai pengetahuan primer. Nah, yang kedua adalah pengetahuan sekunder. Pengetahuan sekunder itu adalah misalnya pengetahuan yang ditulis oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Dia hanya menyadur saja. Maka biasanya mutunya agak sedikit turun. Misalnya Bapak Ibu membaca dari surat kabar. Bapak Ibu membaca dari medsos. Kemudian Bapak Ibu membaca dari berita-berita dari apa ya, suatu institusi tapi tidak bisa memperlihatkan datanya, faktanya. Misalnya dari satu rumah sakit atau dari seorang dokter. Dokternya dipercaya, betul, itu A1. Tetapi informasinya itu kadang-kadang bisa tercampur antara informasi A1 dan informasi yang datang dari dirinya, sifatnya subjektif. Jadi kalau andai kata ada bacaan, ada sesuatu informasi yang tidak memperlihatkan progres pada pencarian datanya, itu saya anggap sebagai berita sekunder. Nah, lalu yang ketiga adalah berita tersier, informasi tersier. Itu informasi yang paling nggak bermutu. Apabila Bapak Ibu mendengarkan dari teman, dan temannya orang tidak berkompeten, berbicara mengenai sakit kanker, kemudian dia bicara berdasarkan pendapat subjektifnya, maka itu adalah informasi tersier. Sama sekali boleh diabaikan. Jadi kalau andai kata, itu kan sama dengan pembicaraan orang buta dengan orang buta. Misalnya saya ada orang buta berbicara dengan orang yang melihat. Orang melihat itu kadang-kadang kebingungan untuk menjelaskan orang buta. Bagaimana bentuk matahari itu? Misalnya orang butanya begini, Pak, saya pengen tahu yang namanya
matahari kayak apa ya? Oh, si orang yang melihat akan bingung ya menjelaskannya. Bentuk matahari kayak apa ya? Oh, kayak gong ya. Kayak gong, bundar gitu ya. Nah, terus dibawakanlah gong. Dibagikan ke orang buta. Pak, kira-kira matahari bentuknya seperti ini. Bundar. Si orang butanya megang-megang. Terus dipukul-pukul, oh bunyi. Nah, pada saat dia ketemu dengan orang buta yang lainnya, orang buta yang lain bertanya, "Hei, teman, bagaimana sih bentuk matahari?" Oh, dia ambil gong yang tadi, kemudian dia bunyikan, tung, 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 tung. Kemudian, nah, kayak gitulah kira-kira matahari. Demikian sangat interpretasi yang sangat subjektif. Demikian juga kalau andai kata orang buta tadi, misalnya diberikan oleh orang yang melihat, orang buta bertanya, Pak, seperti apa matahari itu rasanya? Dia ambil lilin, dia nyalakan, ya kan? Kemudian terasa panasnya. Kemudian diberikan lilinnya kepada orang buta tadi. Pak, kira-kira matahari seperti ini panasnya. Dia kemudian ambil lilinnya dan pegang-pegang. Oh, begini ya namanya matahari. Orang buta. Kemudian dia di lain hari ketemu lagi dengan orang buta teman yang lain. Kamu tahu nggak matahari seperti apa? Ternyata bentuknya seperti ini. Dia ambil lilin, dia pegang, oh matahari itu bentuknya panjang dan kecil. Demikian yang namanya informasi tersier. Terjadi di rata-rata 99% masyarakat. 99%. Jadi kita sering salah menginterpretasikan dari sebuah ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira hari ini saya ingin menyampaikan tentang antara menjelaskan sedikit mengenai sebuah teori pernafasan yang diteliti dan juga tidur yang keliru yang bisa menimbulkan kanker. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Ini dari situs resmi Amerika Serikat, situs web resmi untuk ini ditulis oleh banyak sekali. Ini dari Polandia, ini dari USA, Amerika. Jadi ada banyak sekali. Dari Polandia, dari Amerika, dari Brasil, dan kelihatannya mereka berkolaborasi, para ilmuwan itu. Panjang telomer dan risiko kejadian jantung buruk utama dan kanker pada pasien apnea tidur obstruktif. Bapak Ibu mengenal namanya telomer? Telomer itu adalah ujung pada kromosom. Tidak usah dipikirkan, ya. Tetapi begini, dari hasil penelitian terakhir itu ditemukan bahwa usia kita itu ternyata bergantung pada panjang telomer, pada ujung kromosom. Dan ukurannya adalah 6.000 BP rata-rata untuk usia anak muda. Dan orang-orang tua yang sudah dianggap mulai tua itu adalah sekitar umur 35 tahun itu sudah mulai dianggap tua kalau versi ini. Kenapa? Karena usianya panjang telomernya tinggal 3.000 BP, setengahnya. Dan orang-orang yang tua di atas 50 sampai 60 tahun, panjang telomernya tinggal 1.500 atau tinggal seperempatnya. Nah, dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa kejadian orang-orang yang berolahraga, jadi dibuatlah satu penelitian antara orang-orang jenis yang suka beraktivitas dan tidak. Orang-orang suka beraktivitas dan tidak.
orang-orang yang anak muda yang suka beraktivitas dan yang tidak suka beraktivitas, panjang telomernya sekitar 6 ribuan. Itu adalah panjang maksimum. Panjang maksimum. Sekali lagi, panjang telomer menentukan berapa lama kita hidup. Wah, Pak Eko, itu kan kayak Tuhan aja. Masa hidup kita bisa diatur-atur begitu? Ya, kematian itu keniscayaan. Sebenarnya bukan begitu cara berpikirnya. Tubuh kita ini punya daya dukung terhadap kehidupan. Antara tubuh dan roh itu berbeda. Roh akan menempati tubuh apabila tubuh mendukung dia untuk hidup. Kalau tubuh tidak bisa mendukung hidup, maka roh akan pergi. Kehidupan akan hilang. Nah, permasalahannya adalah tubuh kita apakah bisa mendukung daya hidup dari roh tadi. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan ditemukan namanya telomer itu tadi. Semakin panjang telomer, maka semakin panjang kemungkinan kesempatan untuk hidupnya. Semakin pendek, ternyata telomernya juga makin pendek. Peluang hidupnya. Ternyata semakin bertambah usia, telomer manusia itu makin pendek. Ujung kromosom itu makin pendek. Bapak Ibu tahu ya kromosom? Kromosom itu yang biasa menentukan sel laki-laki atau perempuan. XY, XX, YY, XY, dan sebagainya. Kalau andai kata Bapak Ibu berlatar belakang IPA pasti akan mengerti. Nanti kalau andai kata punya anak, itu ditentukan oleh kromosomnya. Tapi saya tidak mau bicara kromosom, jadi kita bicara mengenai telomer tadi. Ternyata anak-anak muda itu panjang telomernya maksimum 6 ribuan. Pada saat diteliti usia di 35, panjang telomernya tinggal setengahnya, hanya 3.500. Dan pada saat usia tua itu hanya 1.500. Tetapi fakta yang menarik yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kalau andai kata dua anak muda, yang satu suka bergerak dan tidak bergerak, bagaimana panjang telomernya? Ternyata sama, mereka 6.000. Nah, bagaimana kalau andai kata ada dua orang tua yang dicek telomernya, yang satu malas bergerak dan satu beraktivitas dengan cara berolahraga, termasuk latihan pernafasan bagian olahraga. Hasil penelitiannya apa, Bapak Ibu? Oleh pemenang Nobel ini. Ternyata telomer orang tua yang malas bergerak, yang tidak beraktivitas, tinggal 1.500. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan orang tua yang suka bergerak? Orang-orang tua yang di atas 50-60 tahun. Bagaimana peluang hidupnya? Bisa lihat telomer ya. Ternyata telomer orang-orang yang lebih aktif di masa tua, telomernya masih setinggi 5.500. Artinya peluang untuk daya dukung tubuhnya untuk ditempati roh itu masih sangat panjang. Itu yang membuat kita mengerti ternyata orang-orang yang lebih banyak aktif usianya lebih panjang. Nah, apa sih yang menarik di sini Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan peluang untuk hidup lebih baik lebih lama. Dengan cara melakukan banyak aktivitas, salah satunya dengan melakukan aktivitas latihan pernapasan. Ya, Bapak Ibu sekalian,